Kali ini, saya akan menceritakan satu kasus kejahatan yang pernah terjadi di salah satu negara pecahan Khalifah Utsmani. Negaranya memiliki posisi yang unik, 3% wilayahnya ada di benua Eropa, sedangkan yang 97%-nya lagi berada di benua Asia, sehingga negara ini mendapat julukan negara transkontinental, yaitu negara Turki, negara yang dipimpin oleh salah satu tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia. Kasus ini melibatkan banyak tokoh penting, bahkan kasus ini juga sempat memicu aksi demonstrasi di Indonesia. Jamal Khashoggi memiliki nama lengkap Jamal Ahmad Khashoggi. Dia lahir pada tanggal 13 Oktober tahun 1958 di Madinah, Arab Saudi. Jamal berasal dari keluarga terkenal asal Turki yang bermigrasi ke wilayah Hijaz Barat Semenanjung Arab pada zaman Ottoman. Dia adalah putra Ahmad Khashoggi, pemilik toko kain, dan ibunya bernama Esaf. Kakeknya, Muhammad Khashoggi, berasal dari Turki. Neneknya merupakan dokter pribadi Raja Abdulaziz Al Saud, pendiri Kerajaan Arab Saudi. Jamal Khashoggi juga merupakan sepupu dari Dodi Fayed, kekasih dari Diana, Princess of Wales yang tewas bersamanya dalam kecelakaan mobil di Paris. Jamal Khashoggi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan religius. Dia menghabiskan masa remajanya hingga sekolah menengah di Arab Saudi. Kemudian Jamal melanjutkan pendidikan administrasi bisnis di Indiana State University, Amerika Serikat. Dia memperoleh gelar BBI pada tahun 1982. Jamal Khashoggi memulai karir sebagai manajer regional untuk toko buku Tihama dari tahun 1983 hingga tahun 1984, kemudian bekerja sebagai koresponden untuk Saudi Gazette dan sebagai asisten manajer untuk Okas dari tahun 1985. Dia melanjutkan sebagai seorang reporter untuk berbagai surat harian Arab dari tahun 1987 hingga tahun 1990, seperti Asharq Al-Awsat, Al-Majalah dan Al-Muslimun. Jamal menjadi direktur pelaksana dan penjabat pemimpin redaksi Al-Madinah pada tahun 1991 dan masa jabatannya di posisi itu berlangsung hingga tahun 1999. Selama periode ini, ia juga seorang koresponden asing di negara-negara seperti Afghanistan, Aljazair, Kuwait, Sudan, dan negara lain di Timur Tengah. Ia kemudian diangkat sebagai wakil pemimpin redaksi Arab News dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Dia juga pernah beberapa kali mewawancarai Osama bin Laden. Jamal mengatakan kalau mereka sudah kenal sejak lama, ketika Osama bin Laden belum menjadi tokoh yang dikenal di Barat sebagai pemimpin Al-Qaeda. Istri pertama Jamal Khashoggi bernama Rawiyah Al-Tunis. Mereka dikaruniai 4 orang anak, keempat anaknya dididik di Amerika Serikat, bahkan 2 orang anaknya berstatus warga negara Amerika Serikat. Pernikahannya dengan Rawiyah Al-Tunis berakhir dengan perceraian. Kemudian Jamal Khashoggi menikah lagi dengan Dr. Ala Nasif, tapi juga berakhir dengan perceraian. Jamal Khashoggi meninggalkan Arab Saudi pada September tahun 2017 dan pindah ke Amerika Serikat. Di sana dia bekerja sebagai kontributor untuk The Washington Post. Pada awal tahun 2018, Jamal menikah secara sirih dengan perempuan asal Mesir bernama Hanan Atar. Tanpa sepengetahuan pihak keluarganya, pernikahan itu dilakukan secara tertutup di Amerika Serikat. Lalu, pada sebuah pertemuan di bulan Mei tahun 2018,
Jamal Khashoggi berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Hatice Cengiz. Hatice Cengiz lahir di Istanbul, Turki, pada tanggal 6 April tahun 1980. Hatice merupakan seorang mahasiswi program doktoral yang berdomisili di Istanbul, Turki. Dia juga seorang peneliti yang cukup aktif membuat karya ilmiah. Lantaran merasa cocok, Jamal Khashoggi dan Hatice Cengiz akhirnya berkencan hingga memutuskan bertunangan, dan mereka telah merencanakan pernikahan yang akan digelar secara privat di sebuah hotel di Istanbul. Meskipun Khashoggi telah memperoleh izin tinggal di Amerika, namun dia telah membeli dan memiliki apartemen di Istanbul untuk ditinggalinya bersama Hatice setelah mereka menikah. Mereka berdua pun pergi ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen bukti perceraian Jamal Khashoggi dengan istri sebelumnya agar bisa menikah dengan Hatice secara kenegaraan. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2018, mereka pun berangkat ke Kedutaan Arab Saudi di Istanbul. Ketika mereka sampai di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, petugas keamanan hanya mengizinkan satu orang untuk masuk, yaitu Jamal Khashoggi. Sedangkan Hatice diminta menunggu di gerbang. Petugas keamanan juga melarang Jamal untuk membawa handphone. Lalu Jamal pun menyerahkan handphonenya kepada Hatice dan mengatakan untuk menghubungi seorang penasehat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika dia tidak kembali. Benar saja, Hatice yang menunggu di luar tidak kunjung ditemui Jamal. Bahkan Hatice menunggu Jamal hingga tengah malam. Dan keesokan paginya Hatice kembali lagi ke kedutaan dengan didampingi oleh teman baik Jamal. Pihak keamanan mengatakan kepada Hatice kalau Jamal telah meninggalkan kedutaan sejak kemarin. Namun Hatice membantah karena dia telah menunggu Jamal di luar sampai tengah malam. Teman Jamal yakin 100% pasti Jamal berada di dalam. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melaporkan ini kepada polisi. Lalu kemanakah Jamal Khashoggi? Kenapa dia hilang begitu saja? Begini ceritanya, sepanjang karirnya, Jamal Khashoggi dikenal akrab dengan keluarga bangsawan Saudi. Bahkan, Jamal pernah ditunjuk untuk menjadi penasehat media untuk Pangeran Turki bin Faisal, mantan Kepala Direktorat Jenderal Intelijen Saudi dan Dubes Saudi untuk Amerika Serikat dari tahun 2005 hingga 2006. Pemerintah Saudi juga kerap mengirim Jamal untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting. Namun Jamal Khashoggi tidak lantas luluh pada harta dan tahta. Dia memilih menjadi jurnalis dengan idealismenya sendiri. Sebagai pengawas kebijakan pemerintah, kedekatannya dengan keluarga kerajaan tidak membuatnya enggan mengkritik. Jamal dikenal tidak punya rem untuk lidahnya jika sudah mengkritik kebijakan Saudi. Dia beberapa kali berurusan dengan kerajaan karena hal ini. Pada puncaknya adalah pada saat dia menjadi pemimpin redaksi Al Arab News, televisi milik Pangeran Al-Walid bin Talal pada tahun 2015. Kurang dari 24 jam mengudara, stasiun televisi itu ditutup dengan alasan kesalahan teknis. Rumor menyebutkan, televisi itu ditutup karena menyiarkan soal politisi oposisi Bahrain. Dari sini karir Jamal redup, hubungannya dengan kerajaan mulai meradang. Dia sulit mendapatkan pekerjaan, hingga memutuskan pindah ke Amerika Serikat pada September tahun 2017 setelah diperintahkan untuk tutup mulut. Dari luar negeri dia menyebarkan pandangan kritis terhadap pemerintah Saudi lewat komentarnya dalam koran Amerika Serikat Washington Post. Tulisan itu misalnya, yang paling dibutuhkan negara-negara Arab adalah kebebasan berekspresi, dan putra mahkota Saudi Arabia harus mengembalikan martabat negaranya. Pada September tahun 2017, Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan kepada Turki Al-Dakil bahwa dia akan mengejar Jamal Khashoggi dengan peluru.
Dia merasa bahwa pekerjaan Jamal telah menodai citranya. Jamal Khashoggi dinilai menjadi salah satu pemikir progresif yang paling banyak menyatakan pandangan tentang negaranya. Jamal Khashoggi sering dikutip media barat sebagai seorang ahli radikalisme Islam yang berada di dalam lingkaran dalam sistem Saudi karena banyak mengenal orang-orang penting. Bahkan Jamal pernah menjadi penasehat keluarga kerajaan Arab Saudi dan dianggap sebagai orang dalam selama bertahun-tahun. Menurut Jamal, Saudi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman menjadi sangat represif dan anti-kritik. Penahanan pengkritik di Saudi bermotifkan politik. Kepada kawannya, dia sempat mengatakan tengah diincar untuk ditangkap oleh Saudi. Kepada BBC dalam wawancara off-air, Jamal mengaku ragu bisa pulang ke negaranya. Saya rasa saya tidak akan bisa pulang ke Arab Saudi. Bahkan, orang-orang yang dipenjara bukanlah pembangkang. Sehari setelah hilangnya Jamal, seorang pejabat Arab Saudi membantah berita tersebut. Dia mengatakan kalau Jamal telah meninggalkan kedutaan setelah urusannya selesai. Namun kekasih Jamal membantah itu karena dia telah menunggu Jamal di situ sampai kantor kedutaan itu tutup, bahkan sampai tengah malam. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2018, Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk meminta penjelasan tentang hilangnya Jamal Khashoggi. Tapi mereka menyampaikan tidak tahu menahu tentang keberadaan Jamal. Dan Jamal Khashoggi pun dinyatakan sebagai orang hilang. Setelah menerima tekanan dari berbagai pihak, pada tanggal 19 Oktober tahun 2018 juru bicara Arab Saudi menyatakan bahwa Jamal Khashoggi telah tewas di dalam konsultan akibat berkelahi karena pertikaian. Tapi, pejabat Turki meyakini bahwa Jamal disiksa secara brutal. Hal tersebut mengundang banyak aksi protes, terutama oleh para jurnalis. Di Indonesia, para jurnalis melakukan aksi protes secara damai pada tanggal 19 Oktober tahun 2018 di depan kantor Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Mereka membawa poster dan berteriak dengan lantang, di mana Jamal Khashoggi, Arab Saudi adalah negara panutan. Kalau Saudi melakukan pelanggaran HAM itu sangat menyedihkan. Mereka meminta pemerintah Indonesia memberi tekanan yang lebih besar kepada Arab Saudi, karena apa yang terjadi pada Jamal Khashoggi sangat berbahaya bagi jurnalis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meminta juru bicara Riyadh untuk mengakui siapa yang memerintahkan pembunuhan dan di mana jenazahnya. Penyelidikan menunjukkan bahwa pesawat yang ditumpangi para terduga pembunuh Jamal Khashoggi mengisi bahan bakar di Kairo dan Dubai dalam perjalanan ke Riyadh. Juru bicara Saudi menyebutkan pelakunya adalah para agen liar. Para terdakwa ditangkap di Saudi, mereka berjumlah 20 orang yang 5 diantaranya. 1. Ahmad Asiri, mantan Wakil Kepala Intelijen Umum Arab Saudi. 2. Saud Al-Qahtani, mantan penasihat pengadilan kerajaan. 3. Maher Mutreb, seorang operasi intelijen. 4. Salah Al-Tubaigi, seorang ahli forensik. 5. Fahad Al-Balawi, seorang anggota pengawal kerajaan Saudi. Sedangkan 15 lainnya tidak disebutkan identitasnya. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir menegaskan tak akan ada ekstradisi ke Turki. Agnes Kalamart, pemimpin penyelidik PBB, mengeluarkan laporan pada tahun 2019 yang menyimpulkan ada bukti kredibel bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman dan pejabat senior lainnya bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Washington Post dan warga negara AS itu. Dia juga mengungkapkan tim penyelidik Turki tidak diizinkan masuk ke kantor kedutaan Saudi di Istanbul, lokasi wartawan itu dibunuh.
Pihak berwenang Turki hanya mendapatkan akses ke kedutaan pada tanggal 15 Oktober tahun 2018. Sikap Saudi ini dianggap mempengaruhi proses penyelidikan forensik. Agnes juga mengkritik proses persidangan di Arab Saudi terhadap tersangka dalam kasus ini, utamanya masalah transparansi dan keadilan. Yang disebutnya, sangat memprihatinkan, saya telah meminta kunjungan resmi ke Arab Saudi sehingga pihak berwenang di sana dapat secara langsung memberikan saya bukti-bukti yang relevan. Fakta bahwa jasad Jamal masih belum ditemukan membuat orang-orang yang mencintainya menjadi sangat menderita. Putra mahkota Mohammed bin Salman menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan itu, tetapi mengatakan dia memikul tanggung jawab utama karena itu terjadi di luar pengawasannya. Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Salaan bin Raji Salaan mengatakan, para penyelidik telah sampai pada kesimpulan bahwa seorang perwira intelijen memerintahkan pembunuhan Jamal dengan memberikan suntikan mematikan di dalam gedung kedutaan. Perwira intelijen itu ditugaskan membujuk agar jurnalis itu kembali ke Arab Saudi. Jasad Khashoggi dimutilasi di dalam gedung kedutaan dan potongan tubuhnya kemudian diserahkan kepada pihak kolaborator setempat di luar kantor tersebut. Pihak berwenang Arab Saudi tidak mau memberitahu para penyidik di mana jasad Jamal Khashoggi dibuang. Mereka melakukan penyisiran di semua hutan-hutan yang ada di Istanbul, tapi sisa-sisa jasad tidak ditemukan. Turki telah mengidentifikasi 15 orang yang diyakini sebagai agen intelijen Saudi yang tiba dan berangkat dari Bandara Internasional Istanbul tidak lama sebelum dan sesudah pembunuhan. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada 17 orang pejabat Saudi, termasuk Saud Al-Qahtani, mantan penasehat putra mahkota yang dituduhkan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi yang menyebabkan terbunuhnya sang jurnalis, Jamal Khashoggi. Namun pengadilan Arab Saudi hanya memutus 8 orang yang menjadi tersangka, 5 diantaranya akan dihukum mati. Tapi kemudian hukuman mati dibatalkan sebab anak tertua Jamal, Salah Khashoggi mewakili keluarganya telah memberi ampunan kepada para pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 7 sampai 20 tahun penjara. Pemerintah Arab Saudi juga tidak mempublikasikan siapa yang menjadi tersangka. Menurut Hatis Cengiz, pihak berwenang Saudi menutup kasus ini tanpa dunia mengetahui kebenaran siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal, siapa yang merencanakannya, siapa yang memerintahkan dan di mana jasadnya. Ini adalah pertanyaan penting yang tidak pernah terjawab. Agnes Kalamard, pemimpin penyelidikan PBB atas pembunuhan Jamal pada Oktober tahun 2018 di Kedutaan Arab Saudi di Istanbul, Turki, mengaku bahwa seorang pejabat Arab Saudi mengancam akan mengurusnya jika dia tetap menyelidiki kasus pembunuhan Jamal. Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah memberitahu Agnes tentang ancaman tersebut serta keamanan dan otoritas PBB. Ancaman itu disampaikan dalam pertemuan antara pejabat Arab Saudi dan PBB di Jenewa Januari tahun 2020. Pihak Arab Saudi mengkritik pekerjaan Agnes dalam kasus tersebut. Seorang pejabat senior Arab Saudi mengatakan dia telah berbicara dengan orang-orang yang siap untuk mengurusnya. Hal itu disebabkan laporan Agnes pada tahun 2019 yang menyimpulkan ada bukti kredibel bahwa putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan sejumlah pejabat senior Arab Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Agnes kemudian menyerukan sanksi terhadap aset Mohammed bin Salman dan keterlibatannya di dunia internasional,
dan telah mengkritik keputusan pengadilan Arab Saudi pada September yang memenjarakan 8 orang hanya 20 tahun penjara atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengambil sikap lebih keras terhadap catatan hak asasi manusia di Arab Saudi. Pada awal tahun 2021, Amerika Serikat merilis laporan intelijen yang menyatakan bahwa Mohammed bin Salman menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Jamal Khashoggi. Tapi, pemerintah Arab Saudi menyangkal temuan tersebut dan menegaskan kembali bahwa pembunuhan itu adalah kejahatan keji oleh kelompok nakal.